Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berkesempatan bertemu dengan tokoh ya, kemudian tokoh pendidikan iya, anggota DPD juga ya, DPD RI. Dan kali ini saya sedang sama Kak Nisharti. Selayang Kabar. Selamat siang. Aduh, gimana Kak kabarnya siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Saya mau bertanya sedikit nih tentang sudah hampir 1 tahun ya dilantik menjadi anggota DPD RI dan pastinya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan. Nah, sebagai tokoh pendidikan nih Kak, seberapa besar sumbangsi Kakak di pendidikan khususnya untuk menyampaikan aspirasi di Dewan sana? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, saya Dr. Nisharti, anggota DPD NPR RI asal Provinsi Riau. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Adinda tadi, sejauh mana kiprah dari DPD berperan terkhusus di pendidikan, perlu kakak sampaikan bahwa sesungguhnya memang dalam tataran pengambil kebijakan tentu DPD RI banyak memberikan masukan dan banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan undang-undang yang dilakukan, yang dibuat, yang ditentukan, yang disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Terkait dengan itu pula, tentu dalam perjalanan di tahun pertama kami semenjak dilantik tahun 2019, sungguh sangat banyak terpaan ya yang kita alami ya di Indonesia terkait dengan pendidikan juga, karena memang pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 ini sampai detik ini pun masih menerpa kita semua. Tentu dalam kehati-hatian dan dalam peran ini pula tentu saya secara pribadi adik praktisi pendidikan, sebagai pemerhati pendidikan tentu mengharapkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat dunia pendidikan, baik itu lembaganya, gurunya, siswanya, untuk selalu memperhatikan dan mengindahkan protokol kesehatan. Di pendidikan ini Kakak kan punya ada sebuah yayasan pendidikan ya, yayasan pendidikan, dan ini dampaknya dan apa yang Kakak lakukan untuk mengantisipasinya? Saya sebagai penerus daripada pendidikan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibunda Dr. Hajah Maimunah Umar, Yayasan Mazmur, tentu dalam kondisi COVID-19 ini kita juga harus mengambil kebijakan-kebijakan. Yang pertama, karena memang mahasiswa, siswa-siswi kita juga bersekolah dari rumah, tentu kita juga memberikan kemudahan kepada siswa-siswi untuk bisa mengakses perkuliahan, mengakses mata-mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Untuk guru kita berikan sarana fasilitas untuk supaya mereka bisa datang ke sekolah untuk menggunakan website yang ada di sekolah secara gratis, untuk mereka bisa memberikan bahan ajar kepada mahasiswa dan kepada siswa yang ada di rumah. Dan tentu pada kesempatan kali ini juga kami selalu memberikan informasi terkait dengan perjalanan COVID, bagaimana cara mengatasinya, dan selalu mengingatkan kepada guru agar guru juga memberikan pencerahan ini kepada anak-anak mereka, siswa-siswi mereka. Jangan sampai terus berlama-lama di luar, terus berkerumun, jangan sampai tidak memakai masker, jangan sampai mereka tidak menjaga jarak, karena memang kondisi ini harus sama-sama peduli. Jadi kepedulian yang memang kita harapkan pada kondisi saat ini. 1 tahun ini pasti udah banyak membantu di dalam peraturan atau di rapat-rapat anggaran dan lain sebagainya. Apa aja sih yang udah dilaksanakan selama 1 tahun ini Kak? Baik, selama 1 tahun saya menjadi anggota DPD, saya sampaikan bahwa kami berempat diutus dari Provinsi Riau. Di pendidikan ini Kakak kan punya ada sebuah yayasan pendidikan ya, yayasan pendidikan, dan ini
dampaknya dan apa yang kakak lakukan untuk mengantisipasinya? UKM dan koperasi, OJK dan perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya. Pada dalam perjalanan kami, saya sebagai anggota DPD tentu banyak hal terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kami juga meminta supaya kita mendesak agar menjadi prolegnas, dimasukkan prolegnas yang pertama tentu terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana memang kita sebagai penghasil kelapa sawit juga belum mendapatkan bagi hasil terkait dengan daerah penghasil ini, dan kami sebagai anggota Komite 4 terus mengupayakan agar Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ini juga menjadi prolegnas di tahun 2021. Untuk Riau sendiri nih, udah dapat apa nih Kak yang udah kakak bantu nih Kak dari setahun ini Kak? Jadi kalau untuk Riau sebenarnya memang karena kita legislatif tidak eksekutif, tetapi yang pertama di tahun pertama ini karena saya juga di Komite 4, kita juga memberikan pengawasan terkait dengan POJK nomor 11 tahun 2004, di mana perusahaan pembiayaan baik itu perbankan maupun leasing itu wajib memberikan relaksasi terkait dengan usaha kecil dan menengah terkait dengan kreditnya. Otomatis saya juga dalam kondisi seperti itu melakukan pengawasan apakah kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, terutama kepada perusahaan pembiayaan ini sampai kepada masyarakat dan bisa membantu masyarakat. Dan terkait dengan ini juga tentu kita menginginkan supaya adanya penambahan kuota terkait dengan bantuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat banyak yang terdampak, banyak yang menerima dampak dari COVID-19 ini. Jadi bantuan-bantuan itu tentu kita harapkan kepada pemerintah yang pertama tepat sasaran, di mana kita ikut dalam pengawasan pembagian bantuan itu, baik bantuan sembako, baik BLT yang diberikan maupun bantuan dalam bantuan COVID-19 lainnya. Jadi kita memberikan kuota tambahan untuk UMKM terkhusus karena memang mitra kami bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah bersama dengan BUMN memberikan kuota tambahan lebih untuk UMKM yang ada di Provinsi Riau. Ya, ini terakhir nih sebelum kita closing karena juga waktu terbatas juga kalau ketemu sama kakak ini ya. Nah, rapat juga ya kak ya. Oke kak, pilkada. Oh, iya. Pilkada ini seru nih kak. Pilkada 2020. Nah, ada kalau semakin tinggi COVID. Nah, ini seperti apa nih tanggapan kakak nih kak? Saya secara pribadi memang harus melihat ini dalam konten untuk keselamatan masyarakat. Jadi pemerintah dalam posisi saat ini tentu juga harus melihat bagaimana kurva ini tidak terus turun. Jadi saya tentu kita berharap agar COVID-19 ini hilang ya. Jadi hilang dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi terus terang untuk Desember 2020 ini saya pesimis untuk pilkada ini tetap dilanjutkan, dan saya memang menginginkan kepada pemerintah agar dapat kiranya melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi perkembangan COVID di Riau ini. Jangan sampai terus karena pilkada akan terjadi klaster-klaster baru pilkada di mana banyak korban yang berjatuhan. Dan ini harus diantisipasi karena keselamatan umat, keselamatan masyarakat dan nyawa masyarakat ini jauh lebih penting dari segala hal. Saya pikir itu mudah-mudahan pemerintah dapat mengindahkan ini dan dapat melihat ini secara utuh. Jangan setengah-setengah karena kita mau ini selesai tugasnya sementara kita tidak mengindahkan yang lain,
Tapi kami tetap mengharapkan supaya kita melihat secara utuh bagaimana kesehatan masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk supaya tetap hidup dan sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Terima kasih atas waktunya Kak, udah mau ngobrol di Terima vlog kasih kita. sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari sama-sama kita jaga kesehatan kita. Tidak boleh ego untuk diri kita sendiri, tapi jaga orang-orang bersama dengan kita supaya selalu sehat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, kita pamit ya dari ruang diskusi milenial untuk hari ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.